Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idrus, NPM 2019 015 00132. Di sini saya akan membuat video terkait konseling traumatik. Silahkan menyaksikan. Sebelum kita masuk ke konseling traumatiknya, sebelumnya saya akan menceritakan tentang narasi konseli. Nah, di sini konseli saya inisialkan sebagai DA. DA di sini sering dipanggil oleh teman-temannya yaitu DA. Merupakan pemudi yang berasal dari Pemaron. Ia bersekolah di SMA Negeri 4 Singaraja kelas 10. Dia mempunyai sifat baik hati, ramah dan pandai bergaul dengan teman-teman yang baru ia kenal. Ia pun dikenal anak yang rajin dalam keluarganya. Siapa yang sangka di balik sifatnya yang seperti itu, dia ternyata mengalami trauma yang cukup menjadi beban dalam kehidupan sehari-harinya. DA memiliki trauma dalam mengendarai sepeda motor. Traumanya ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu. Dulu saat ia berada di bangku SMP kelas 7, ayahnya mengajari mengendarai sepeda motor. Pikirannya agar saat sudah di bangku SMA, dia sudah dapat mahir mengendarai sepeda motor. Dia belajar mengendarai sepeda motor tidak terlalu lama, sekitar 2 mingguan. Betapa bangganya ayahnya setelah melihat anaknya sudah lihai mengendarai sepeda motor. Sampai-sampai setiap mau membeli sesuatu, ayahnya selalu menyuruh dia untuk membelinya.
Karena sudah merasa lihai, dia tidak pikir panjang lagi mendengar tugas yang diperintahkan oleh ayahnya tersebut. Ia langsung pergi dengan motor yang biasanya ia pakai sehari-hari berkeliling di jalan. Saat di jalan, dia merasa sangat percaya diri mengendarai sepeda motor. Sampai-sampai pandangan matanya tidak menoleh kiri dan kanan. Sampai di lampu merah desa pagi, dia melihat polisi lalu lintas yang sedang menjaga ketertiban lalu lintas di jalan tersebut. Karena merasa belum mempunyai SIM atau surat izin mengemudi, dia langsung menancap gas dengan kecepatan penuh agar polisi tidak curiga dengannya. Kecepatan motor pun tidak dapat terkendali sampai di Jalan Lingga. DA belok ke arah kiri tanpa memasang rating karena perasaan cemasnya, sehingga mobil yang ada di belakangnya menabraknya dari belakang, hingga akhirnya dia jatuh terpental dari motor sambil berguling-guling di atas aspal. Banyak para pedagang di pasar dengan cepat memberikannya pertolongan. Untungnya luka yang diderita dia tidak terlalu parah. Setelah hal tersebut, ia merasakan cemas yang berlebihan saat ingin lagi mengendarai sepeda motor. Suatu pagi tidak lama setelah kecelakaan yang menimpa dirinya, pada saat itu DA mendapat pelajaran olahraga di sekolahnya, sehingga dia harus jalan dari rumah jam 5.30 pagi. Pada saat itu dia diantar oleh kakak perempuannya. Pada saat pagi itu mungkin juga merupakan hari yang kurang baik bagi DA. Pada saat dia sudah dekat dari sekolahnya, tiba-tiba tanpa disadari terdapat oli di jalan sehingga membuat ban motor licin dan akhirnya DA dan kakaknya terjatuh dari motor. Dari sanalah akhirnya DA trauma mengendarai sepeda motor sampai sekarang.
Bagaimana keadaanmu sore ini? Baik, Pak. Baguslah kalau begitu. Kalau boleh tahu, siapa nama kamu, Dik? Saya di Agustin, Pak. Panggil aja Dea. Oh, jadi nama kamu Dea. Di mana alamat rumahmu? Di Pemaron, Pak. Oh, Pemaron. Iya, Bapak tahu itu. Oh iya, Pak. Ya, Bapak tahu Dea. Baiklah, Dea kedatangan Dea ke sini tentu ada tujuan yang penting untuk Dea bicarakan kepada Bapak. Bisakah Dea menceritakan tujuan Dea tersebut kepada Bapak? Tapi sebelumnya, di sini Bapak akan membacakan janji konselor terlebih dahulu. Baik, di sini sebelumnya saya akan menyampaikan janji konselor. Saya Muhammad Idrus dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari klien saya atau dari siapa saja juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Iya, Pak. Tentu saja saya datang kemari ingin meminta alternatif penyelesaian masalah yang sedang saya alami, Pak. Oh ya, dengan senang hati Bapak akan membantu. Kalau boleh tahu masalah apa yang Dea alami saat ini? Saya mengalami trauma, Pak. Oh, jadi Dea mengalami trauma. Trauma dengan apa ya, Dea? Rasakan pada saat ini yang mungkin dapat mengganggu kehidupan Dea saat ini. Saya trauma mengendarai sepeda motor, Pak. Jadi Dea trauma mengendarai sepeda motor. Mungkinkah Dea memiliki pengalaman masa lalu yang menyebabkan Dea mengalami trauma saat ini? Iya, Pak. Coba Dea uraikan pengalaman masa lalumu sehingga dapat menyebabkan saat ini mengalami trauma hingga saat ini. Begini, Pak. Dulu waktu saya kelas 7, saya diajarkan mengendarai sepeda motor oleh ayah saya, Pak. Karena ayah saya ingin saat saya sama beralih dalam mengendarai sepeda motor. Di saat itu, saya keseringan menggunakan sepeda motor di dalam motor saya, Pak. Sedikit-sedikit bau motor, sedikit-sedikit bau motor. Itu karena keenakan rasanya, Pak. Itu saat ayah saya menugaskan saya untuk membeli makanan burung di pasar Banyuwangi. Dengan semangat, saya mengendarai sepeda motor karena ini pengalaman pertama saya mengendarai sepeda motor di jalan raya. Saat di jalan, saya mengendarai sepeda motor dengan santai hingga sampai di Traffic di Panji. Saya melihat polisi lalu lintas sedang berjaga. Saya merasa takut karena saya belum punya SIM, Pak. Setelah itu, laju dari sepeda tinggi, Pak, sampai saya kehilangan kendali. Lalu Saya belok ke lubang, tapi saya tidak melaksanakan yang terlebih dahulu.
sehingga saya ditabrak oleh mobil yang di belakang saya. Dan saya jatuh terpental dari motor dan berguling-guling di motor. Setelah itu, saya merasakan takut dan merasa cemas untuk naik sepeda motor lagi. Jadi, apakah gara-gara kamu mengalami kejadian seperti itu, kamu sudah mengalami trauma sampai hari ini? Tidak, Pak. Masih ada satu kejadian lagi yang membuat saya mengalami trauma sampai hari ini. Baik, coba kamu ceritakan pengalaman apa lagi yang kamu rasakan? Setelah saya mengalami kecelakaan itu, saya merasa takut untuk mengendarai sepeda motor lagi. Hingga suatu saat saya ada pelajaran olahraga di sekolah. Pada jam 5:30, pada saat itu saya diantar oleh kakak perempuan saya. Di jalan saya masih teringat tentang kejadian yang saya alami saat itu. Saat mau dekat dari sekolah, kakak saya tidak melihat jalan di aspal penuh dengan oli yang menyebabkan motor yang kami kendarai oleng dan tidak terkendali lagi. Sehingga saya dan kakak saya langsung jatuh dari sepeda motor. Di sana saya merasa takut sekali untuk mengendarai sepeda motor lagi. Sampai-sampai saya melihat teman-teman saya mengendarai sepeda motor. Saya merasa takut sekali. Pengalaman inilah yang membuat saya mengalami kecemasan hingga mengalami trauma yang sampai saat ini masih saya rasakan. Baik, jadi kamu mengalami trauma gara-gara pernah jatuh membawa sepeda motor sendiri dan juga pernah jatuh bersama kakakmu. Iya, Pak. Setelah kamu trauma yang kamu alami akibat pengalaman masa lalumu, apakah dampak negatif yang kamu rasakan saat ini? Coba ceritakan, Dea. Sangat banyak dampak negatif, Pak. Saya membebani kakak saya saat saya ingin pergi keluar rumah, khususnya saat bersekolah dan saat les sore, Pak. Kamu tahu banyak dampak negatif yang terjadi setelah kamu merasakan trauma ini. Apakah kamu tidak ada keinginan untuk dapat belajar lagi mengendarai sepeda motor? Tidak, Pak. Saya takut. Nah, kalau kamu begini, kamu terus takut. Bagaimana cara kamu menanggulangi dampak negatif dari trauma yang kamu alami? Maaf, Pak. Saya tidak tahu. Apakah kamu mau merasa mandiri dan tidak tergantung dengan kakak kamu setiap hari? Iya, mau sekali, Pak. Nah, jika kamu mau, Bapak akan memberikan alternatif yang jika ini menurut kamu baik. Jika kamu mau belajar lagi, kamu akan mandiri dan tidak tergantung lagi oleh kakakmu
di saat-saat kamu ingin pergi dari rumah. Mungkin bisa dengan cara seperti kamu hendaknya harus mempunyai SIM terlebih dahulu, dan kamu harus mengetahui dulu rambu-rambu dan peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Dan juga saat kamu mengendarai sepeda motor, kondisi badanmu harus benar-benar fit. Jika kamu tidak ada usaha untuk belajar dan bangkit lagi dari traumamu, maka kamu akan menjadi kurang mandiri dan lebih bergantung oleh kakakmu di saat kamu ingin berpergian kemanapun yang kamu inginkan, Dea. Baik, Pak. Saya ingin menjadi mandiri dan bangkit lagi. Saya akan mencoba yang telah Bapak sampaikan tadi, Pak. Baik, dia saya suka semangatmu. Terima kasih, Pak, atas pujiannya. Baiklah, Dea, mungkin ada hal yang lain lagi yang perlu kamu sampaikan kepada Bapak? Tidak, Pak. Mungkin cukup itu saja dulu. Saya sudah merasa cukup tenang, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Baiklah, Dea, sama-sama.